Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ini spakbor. Kenapa kok penulis kasih plastik gini? Karena penulis temukan di sini loh. Tuh, sebentar. Nah, di sini loh. Kelihatan nggak? Nah, di sini sama di situ itu ada tanahnya ya, kotor di sini. Kotor. Nggak tahu dari mana. Ini perkiraan ya dari sini airnya nyumprat ke sini. Sampai ke sini. Jadi dari sini ada di sini cipratannya itu ngalir sampai atas sana. Dan penulis perkirakan ini airnya juga nembus ke atas. Ini buktinya kan belakang kotor. Dan desain penulis kan punya penulis nggak ada ABS-nya. Nah, kalau ada ABS-nya posisinya di sini. Ini lihat belakang ini kotor. Ini kena semprotan air semua itu. Jadi kalau ada ABS di sini, pas hujan-hujan, ya pasti kena air juga. Ya wes, penulis teruskan. Jadi spakbor itu yang belakang terlalu pendek, pelindungnya juga terlalu pendek. Jadi ada spakbor tapi tidak melindungi, nggak melindungi dari cipratan air. Jadi bagian mesin itu yang di tebing depan ini, bawahnya itu lumpur semua. Mau nggak lumpur semua gimana? Kalau kayak misalnya kalau jalan gini ya, belok kan setangnya belok dikit segini ya, nyebar kan kemana-mana di dalam. Nah, seperti dilihat tadi itu di bagian sekitarnya klakson itu, di sekitarnya klakson itu ada tanahnya ya, ada pasirnya, kotor gitu. Menurut jumpai pertama itu mulai dari kemarin waktu nyuci, kok ada lumpur, ada tanah, ada pasir di bagian selangnya itu ya. Selang rem ya. Kok ada pasirnya gitu. Terus penulis lihat-lihat, bawahnya itu yang tadi itu, bawahnya T-nya itu kok kotor sekali, banyak tanah. Penulis pakai kuas, jatuhnya juga banyak. Padahal perasaan sudah ada spakbor, kok bisa sampai pas ke atasnya itu. Ternyata kalau dilihat dari samping ya, air itu nggak cuma ngarah ke atas saja, tapi juga agak ke depan, sehingga yang di sekitarnya klakson itu kena air juga. Itu parah itu. Ya, penulis eksperimen pakai selotip ini ya, pengen coba-coba aja. Ya siapa tahu bisa mengurangi. Kenapa kok pakai selotip? Soalnya kalau selotip sobek nggak akan sampai nyangkut lah. Pasti bunyi plek gitu ya. Bahannya mudah robek, nggak membahayakan. Sebenarnya ada sih solusi seperti ini.
Ada banyak yang jual sambungan spakbor depan, banyak. Cuma penulis khawatir juga ya, karena itu modelnya murmuran. Sementara yang namanya spakbor depan itu goncangannya luar biasa kan, bahan depan. Banyak juga dindingnya apa ya istilahnya ya, kan lebar lah istilahnya, jadi kencang gerakannya suspensi itu gitu. Apa kuat tuh pakai baut aja, apa awet, kalau pas sewaktu-waktu jatuh gimana? Nah itu yang penulis khawatirkan, bukan soal besinya nggak kuat ya, tapi penulis takut kalau besinya itu longgar sendiri gitu loh, kan kekocak-kocak. Belum lagi kalau kekocak-kocak itu plastiknya yang kalah, bukan besinya yang kalah, tapi plastiknya. Ya apa yang nyemprot tadi itu mungkin ya penyebab apa, ada yang ngomong rangkanya rapuh ya, karaten, mudah teroksidasi macam-macam ya. Mungkin saja karena sering kena air itu, sehingga saat musim hujan gini kemungkinan karatannya besar. Belum lagi yang komponen ABS loh, kan posisinya katanya di sekitar situ ya, kanan, ruang kosong yang sebelah kanan ini. Kalau yang gitu aja, yang kabel-kabel tadi aja sampai tebel banget kan debu kotorannya. Padahal ini motor penulis umurnya masih berapa nih, 380 km, masih di bawah 5000 km. Di bawah 5000 km tapi kabelnya sudah sebegitu kotornya, dan itu jelas kena lumpur ya, kena pasir waktu hujan-hujan, bukan karena soal lain, bukan karena debu biasa. Kalau debu biasa ya pastinya tipis lah. Contoh apa ya, penulis maaf nggak bisa memperlihatkan, tapi bisa kelihatan di misalnya tangkinya ya, itu debunya banyak, tapi nggak sampai ngeletak kayak gitu, nggak sampai banyak kayak gitu. Nah penulis nggak kebayang kalau unit ABS-nya itu dimandikan air setiap kali hujan gitu. Mungkin bener ya kalau ada yang orang ngomong ABS itu rusak gara-gara air ya, katanya ada yang nemu cairannya juga. Entah itu apa alasannya ya, jadi cepat rusak. Kalau penulis curiga juga karena nggak ada pendingin sehingga mudah terbakar, atau juga karena apa namanya ya, desainnya lah jelek. Jadi desainnya jelek bikin cepat rusak. Ya ya sekali lagi lah penulis heran loh. Apa jelas-jelas ya kasus kayak gini menunjukkan profesor Jepang itu goblok. Itu kok masih banyak saja, oh harus ikuti buku manual. Profesor Jepang itu sekolah bertahun-tahun, masa ya bodoh. Profesor yang desain mesinnya motor, yang desain motor apa ya bodoh. Rekomendasi ya harus dituruti. Kalau mau sip itu harus turuti rekomendasi pabrik, kayak gitulah guys. Maaf ya ini soalnya penulis agak emosi juga soal komentar di postingan penulis di Bekas ya. Ada yang penulis kan ngomong, kenapa kok takut pakai oli kental? Lah wong oli kental itu bikin apa? Bikin mesin itu lebih awet. Lagi pula yang turun mesin itu biasanya karena kan mesinnya itu karena olinya itu kurang bagus.
masalahnya karena oblak atau apa, bukan ke soal ya bukan karena olinya terlalu kental, tapi karena olinya kurang kental. Terus protes sih, banyak yang komentar dan banyak yang ngomong, oh iya, profesor Jepang itu tahu tapi kok merasa lebih tahu, kenapa nggak buat motor sendiri aja. Profesor Jepang itu pinter, sekolahnya mahal, lama, sudah dipikirkan matang-matang sama pabrikan. Rekomendasi pabrik itu pasti yang paling baik. Ya wes pokoknya ngomong kok gitulah. Nada-nadanya kan kayak kalau rekomendasi pabrik itu wow, hebat banget gitu loh. Tapi mereka ini ya nggak lihat fakta-fakta kayak gini nih loh. Spakbor NMAX itu jelas kurang panjang. Kenapa kok nggak dikasih panjang? Pertimbangan pintar apakah yang membuat Yamaha itu pasang apa? Mendesain spakbor itu kok pendek banget. Desain apa? Ukuran ban. Ukuran ban kan sudah pas. Takut nyangkut. Ya enggak tuh. Lah modif apa? Modif apa sambungan spakbor aja macem-macem. Memang ada yang nyangkut, tapi kan banyak juga yang lancar aja. Cuma masalahnya kan sambungannya itu nggak bisa kokoh banget gitu kan. Pakai baut aja, baut cuma 3. Menurut penulis ringkih, apalagi di situ sudah ada lubang-lubang. Bautnya ya kecil. Ya kalau pengalaman penulis, baut kecil itu seringkali plastiknya yang kalah. Apalagi kalau goncang-goncang kena ban gitu, apalagi penulis jalurnya kayak gini, banyak nemu jalan nggak rata. Beda sama yang pamer di video Jalan Sudirman Jakarta. Oh beda ya, itu mulus pol. Sering juga lewat polisi tidur. Wah wis dikasih sambungan spakbor, ya penulis takut malah jatuh tengah jalan mencelakakan orang. Nah ya itulah, pokoknya penulis nggak paham lah kenapa kok sampai pabrikan itu mendesain spakbor itu pendek. Nggak cuma NMAX ini loh ya. Oh ya, yang NMAX baru, NMAX 2020 juga diprotes spakbornya kependekan. Tapi entah mengapa ya diprotes. Penulis lupa alasannya kenapa kok protes terlalu pendek. Yang jelas yang 2018 ini juga sudah termasuk kependekan, terlalu pendek. Karena ya jelas terbukti lah. Lawang T-nya aja loh sampai kena pasir, itu kan bodoh banget. Yang desain itu loh bodoh banget. Heran penulis kalau sampai ada yang memuji-muji, menyanjung-nyanjung profesor Jepang pinter itu. Penulis heran dulu. Apa nggak lihat sih fakta kayak gini loh? Spakbor itu sederhana. Ini belum ngomong spakbor belakang ya kayak gitu. Itu kan desain bodoh juga ya. Ini masih cuma spakbor depan ini ya. Itu tais bodoh. Penulis mangkal gini wajar kok. Penulis beli itu mengharapkan lah pabrikan itu ngerti gimana caranya bikin mesin awet. Yang untung penulis nggak beli yang versi ABS. Kalau beli versi ABS pasti panik ya. Waduh, harus beli sambungan spakbor. Itu juga harus khawatir, ini sambungan spakbor ini aman nggak ini, gampang jatuh nggak nih, kok goncang-goncang ini, awet nggak nih. Awetnya nggak masalah sih, jatuh tengah jalannya itu yang masalah. Kalau pas nyangkut ya wis. Apalagi sampai ada orang yang jatuh gara-gara spakbor kita, wah wis makin nggak enak lagi lah. Bikin motor kok makin berbahaya. Ya itulah, ini yang di NMAX gitu. Mungkin FBHO emang Yamaha itu goblok. Sorry ya, yang desain motor Honda sama saja.
Yang penulis inget itu ini Honda CB 150R. Bodoh banget lah desainnya itu. Jelas di depan ada radiator. Ya, ada radiator. Nah gitu, cipratan air itu sampai kena ke radiator juga. Bodoh banget lah. Terus akhirnya di versi selanjutnya yang lampu belakangnya mirip Vision yang model sekarang ini diperbaiki pakai tanda kutip ya. Ya namanya orang Jepang ya, namanya memperbaiki tetap perbaikan bodoh ya. Sama kayak ya dibilang ngeklaim motor nggak mungkin dredeg lagi, tapi ternyata masih tetap dredeg ya, tetap gitu. Jadi di versi baru itu jadi ada pelindungnya, jadi ada pelapisnya lah, tapi nggak untuk melindungi radiator, entah untuk melindungi apa ya, nggak ngerti ya. Jadi sudah ada karet tambahan penulis. Enaknya pakai referensi nggak? Pokoknya tahu sendiri lah nanti ya, atau silakan mengunjungi kupasmotor.wordpress.com. Ada artikel soal spakbor, ada artikel soal ya itu plastik, karet tambahan untuk pelindung lumpurnya. Bodoh. Solusi yang bisa dicapai dengan pakai spakbor lebih panjang, entah kenapa kok muter, nggak pilih spakbor panjang tapi pakai pelindung. Itu pun melindunginya nggak sempurna. Ya sama lah penyakitnya dengan Yamaha yang di motor lagi ya. Yamaha Vision itu terkenal juga dengan, kalau nggak salah ya, penulis lupa nih, kipas radiator yang rusak kena air lumpur. Wis bodoh lah wis. Nah gitu sama orang-orang bekakas kok kebanyakan dipuji-puji ya. Profesor Jepang tuh, wow, profesor Jepang itu pintar, hebat, sekolah bertahun-tahun bisa menghasilkan motor yang sangat sempurna. Yes, kayak gitulah. Padahal banyak masalahnya, hal-hal sepele nggak diperhatikan. Yes, pokoknya mereka itu entah ya, pengalaman bertahun-tahun ini hilang kemana ya. Motor dulu itu malah pengalamannya hilang ya. Motor dulu itu spakbor itu bisa sampai belakang, nggak akan menciprati radiator. Kayak motor sekarang spakbor itu dibuat pendek, padahal itu bagian itu adalah bagian yang nggak terlihat. Spakbor dibuat pendek itu nggak jadi modis kalau yang depan itu. Nggak perlu lah ya, mungkin dianggap modis ya, dipakai pakai model yang kayak leher bebek kayak zaman dulu, mungkin dianggap memalukan ya. Nggak perlu gitu lah, paling nggak nutupi lah, paling nggak jangan sampai kena radiator. Itu tok aja sulit. Bodoh kok. Maaf penulis maki-maki berkali-kali ya, penulis nggak paham apa alasannya mengapa kok spakbor itu dibuat lebih pendek. Apa jadi lebih keren? Enggak juga. Coba lihat deh foto-fotonya yang pakai sambungan spakbor. Apa jelek? Enggak, keren kok. Lagi pula kalau spakbornya dibuat pendek, apa motornya jadi keren? Enggak, kalau desainnya jelek ya jelek. Tampilan Vision baru ya jelek. Enggak bisa dibantu oleh spakbor. Nggak paham lah, maaf ya penulis marah-marah terus. Karena sebenarnya mudah loh untuk membuat spakbor panjang itu, dan biaya penghematannya pun
rasanya nggak seberapa. Penulis lihat di online itu sambungan spakbor harganya cuma 20.000. Aduh, masa pabrikan nggak mampu sih nambahin 20.000 tok. Penulis rela mengeluarkan 20.000 tambahan biar spakbornya lebih panjang. Menurut penulis jauh lebih worth it daripada beli 1,3 juta demi untuk suspensi yang ada tabungnya yang sama sekali nggak kayak suspensi tabung. 1,3 juta dihambur-hamburkan untuk barang yang nggak berfungsi. Nih, ada suspensi tabung, ada tabungnya ya. Coba dibongkar, apa pernya dilepas, ditekan, apa balik lagi? Enggak, parah kok. Padahal kalau suspensi aftermarket ada tabung tambahannya, pernya dilepas, itu bagian dalamnya ditekan, bisa muncul lagi, mendal lagi karena ada anginnya. Nah sementara yang buatan Kayaba, kebetulan merek Jepang juga, ya kebetulan yang sangat disanjung-sanjung oleh ya banyak orang di PKK, ya ternyata sama saja. Entah kenapa kok orang-orang masih memuja-muja Profesor Jepang. Penulis ya marah banget ya. Ya penulis sudah beli motor, ya penulis pikir ya katanya orang ya bladus kabeh menja. Katanya orang Profesor Jepang itu pinter kalau desain motor. Lambe berbusa-busa gitu. Spakbor itu masalah gampang. Ini masih belum spakbornya motor sport yang belakang. Ini kayak spakbor Honda Beat gini, kan panjang enak, gak bikin lumpur. Kok di motor sport jadi pendek, gak masuk akal gitu. Apa sporty? Enggak. Nanggung jelek. Kalau sporty sekalian dibuat bisa dilepas. Kasih spakbor apa? Spakbor kolong itu, mudguard. Itu keren. Tapi apa pabrik kepikiran itu? Enggak. Malah yang di Yamaha MX King 155 yang baru disebut spakbornya mirip R1. So wah, wis bodohnya kayak gitulah pabrik. Kalau sudah nggak ada gunanya, mbok ya sekalian dilepas lah daripada bentuk nanggung itu jelek. Sisakan gantungannya spakbor tok, kawat ke bawah ada lubangnya biar untuk plat nomor. Wes itu tok, nggak usah dikasih apa mencungul dikit tapi nggak ada gunanya. Kalau yang spakbor depan ini ya ini aneh ya, sudah menentukan kebodohan atau kepintarannya pabrikannya. Masih untung penulis ini bukan yang tipe ABS, nggak khawatir lah penulis soal kotor mau dalamnya ini lumpur semua, wis ya wis gak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai kena klakson, karena klakson itu tombol apa kabelnya ada sambungannya itu ada apa namanya apa sih namanya itu soket. Nah, ada soketnya, soket tembaga. Kalau kena air terus gimana ya, karatan berubah jadi warna hijau, terus koneksinya jadi biarpet. Kalau sudah biarpet itu nyedotnya listrik klakson jadi makin banyak, suara klakson juga jadi nggak nyaring. Ya wis pokoknya bodoh-bodohnya pabrik Jepang lah kayak gitu itu. Mau bela PCX, sorry paling ya sama saja lah. Maklum pabrikan Jepang dipuji-puji pinter tapi bodoh nyatanya. Maaf penulis maki-maki terus mangkal kali. Yang Suzuki juga gitu sama saja. Dulu Suzuki itu perhatian, Honda juga perhatian, Yamaha pun perhatian. Spakbor itu nggak sampai bikin kaki kotor walau naik motor bebek. Ya nggak kotor-kotor banget lah. Tuh kayak depan tuh, bagian spakbor depannya kan panjang,
yang bagian belakang ketok enggak. Spakbor itu sampai ke bawah, terus ada ke belakangnya juga. Nah itu mencegah mesinnya kotor gitu. Itu desain pinter gitu. Itu Jepang pinter itu. Tapi sekarang Jepang bodoh semua. Spakbor dibuat makin pendek, apa gunanya? Gak ada. Apa gunanya? Hambatannya yang kurang? Enggak. Top speednya motor dulu sama sekarang tuh sama saja. Penulis dulu punya motor lemah Supra B, cuma ganti gear kecepatannya 120 bisa. Apalagi yang kristal tuh sampai 135 km per jam. Ini NMAX standar 155 cc PVA yang ring pistonnya sudah aus karena pakai Yamaha loop. Nggak sanggup lari segitu. Ya balum ini ngerusak ring pistonnya sehingga ya wis nggak bisa kenceng lagi motornya penulis. Kayaknya maksimal 115 kayaknya wis nggak bisa lebih ya, gara-gara ring piston asem. Terus pokoknya itu Yamaha itu ngikuti rekomendasi pabrik katanya ya. Rekomendasi yang katanya banyak orang di Bekas itu orang Jepang pinter, profesor pinter, sekolah lebih pinter, penulis disalahkan. Oh, lah wong gak kayak profesor Jepang yang ngaku-ngaku pinter. Dipikir jadi profesor itu nggak butuh nggak butuh pendidikan berapa tahun. Ladus. Ya sekarang ini spakbor motor makin pendek. Kalau yang masih motor matic kayak spin, kayak Scoopy belakang ini masih lumayan lah. Karena ya yang kesemprot bagian yang nggak sensitif gitu loh. Tapi kalau yang misalnya motor sport yang radiatornya di depan, atau NMAX Maxi ini yang ada ABS-nya, unit ABS-nya di depan, ada klakson, atau ada lampu juga, itu kalau kena air ya pertama basah, bisa karat jadi muncul hijau-hijau, itu karatnya tembaga. Koneksi jadi nggak stabil. Kalau koneksi jadi nggak stabil, efeknya itu bisa timbul panas, terus akhirnya jadi kayak meleleh gitu loh. Apalagi kalau sambungannya sampai makin lama makin menyatu, jadi karatnya tembaganya ini jadi nyebar ke kutub negatif juga. Nah itu jadi sumber panas yang lain lagi. Kadang ya sampai lampu depan ini jadi ngembun gara-gara ya itu airnya kena belakangnya lampu. Nah, air kena belakangnya lampu ini nggak cuma di sepeda motor, di Ayla ini kayak yang sebelah ini, di motor penulis bisa terjadi juga. Kena air dari atas bisa langsung kena soket lampu. Gimana sih kok nggak dilindungi? Nggak paham lah wis. Ya itulah kepintaran dalam tanda kutip dari profesor Jepang yang dipuja-puja di banyak orang di grup Bekas ya. Bukan berarti yang di Bekas itu pendapatnya kayak gitu semua. Tapi kok aneh ya, banyak yang ngomong rekomendasi pabrikan bagus, profesor Jepang pinter. Bukan berarti yang di Bekas jelek semua ya. Ada yang pinter, tapi ya penulis heran kenapa kok ada yang sok keminter kayak gitu loh. Oh, rekomendasi pabrik paling baik. Begitu ditanyai, Mas, sampean motornya apa? Olinya apa? Ganti oli tiap berapa kilometer? Ada beberapa yang berani jawab, dan ternyata mereka nggak ngikutin rekomendasi. Terus ngapain gitu kok sok pinter ngaku-ngaku kalau rekomendasi pabrikan itu baik? Nyuruh orang ngikuti rekomendasi pabrik, mereka sendiri ngelanggar.
parah, munafik, marah banget penulis. Jadi sering ya ada orang ngaku-ngaku gitu, begitu ditanya detailnya lah kabur, atau kalau jawab ternyata nggak sesuai sama omongannya sendiri. Kayak yang sebelumnya penulis ngomong itu, penulis apa, suspensi apa Jepang merek lokal itu akan penulis anggap jelek, suspensi kuno, suspensi ya ketinggalan zaman, mahal tapi jelek. Ada yang tersinggung, ada yang ngomong, oh pabrikan Jepang itu pinter, pokoknya panjang ya. Suspensi paling nyaman itu bawaan motor. Akhirnya setelah perdebatan panjang ya, Mas motornya apa? Mas pernah ganti suspensi aftermarket apa? Gak jawab, kabur orangnya. Ya kayak gitulah yang bikin mangkel itu kalau posting di Facebook. Banyak orang sampah kayak gitu. Maaf ya, nulis sebut gitu soalnya orangnya ya niatnya jauh join grup itu tujuannya untuk bikin kacau, nyuruh orang lain untuk ngikutin rekomendasi pabrik, padahal dirinya sendiri enggak. Bahaya loh nuruti rekomendasi orang-orang itu, enggak tulus mereka, enggak berdasarkan pengalaman, enggak sharing apa adanya, tapi menyesatkan orang tujuannya. Ya sama lah kayak ya sales motor itu ngomong, wah motor gini kayak gini, motor gini kayak gini. Aduh, isinya kok jadi marah terus. Ya pokoknya intinya spakbor lah, wis. Cuma gara-gara spakbor aja nggak becus bikinnya. Yang lain-lain yang pastinya nggak becus. Ya jangan harap cari solusi dari pabrik. Cari solusi itu dari aftermarket. Yang aftermarket itu lebih pintar dari pabrik. Pabrik bikin motor itu bukan karena pinter, tapi mereka punya kuasa ya. Mereka punya paten, mereka punya dana. Ilmu mereka bisa curi dari mana-mana, tapi begitu sudah dipatenkan oleh mereka, orang lain nggak boleh pakai. Dunia yang nggak fair, ya wis kayak gitu. Kalau pabrikan Cina niru, wah di sana cloning. Tapi kalau pabrikan Jepang yang niru model Cina, nggak ada yang nyebut cloning. Kayak contoh MX King gitu, sama orang Vietnam kan dituduh niru Benelli, niru motor apa lagi itu, motor-motor lokalnya Thailand sana, Vietnam ya. Mana ada yang nyebut MX King itu cloning? Nggak ada. Ya wis seperti itulah, wis dikondisikan emang. Balik lagi ke spakbor. Terus gimana spakbornya penulis ya wis mau coba bermacam-macam modelnya, selotip ya, selotip bening, tas selotip hitam, mungkin selotip bening aja ya. Mau coba bermacam-macam ya, selotip bening guys, babah ketok elek, yang penting bagian bawah, bagian sekitar klakson itu nggak kena air. Mau buntel klaksonnya sendiri sulit ya, takut meleleh selotipnya. Jadi ya nanti penulis entah masa eksperimen selotip tok di sharing nang Facebook ya, perlu sharing apa enggak sih ini. Wis pokoknya penulis tetap pilih pakai selotip. Lalu ada apa solusi sambungan spakbor, harganya murah 20.000, tapi penulis ragu sama reliabilitasnya, ragu sama ketahanannya. Apalagi karena penulis jalannya sering ke Madam, sering ke jalan beton itu, takut kalau putus patah, nyantol pas gak bisa belok, waduh mati aku. Ya wes gitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.